Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Salam dan selawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, mahasiswa, kita kembali lagi dalam perkuliahan kita dengan tema hari ini terkait dengan pemikiran ekonomi Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salman. Pertama-tama kita tentu akan mengkaji terkait dengan siapa sih Abu Ubaid ini dan apa kitab yang terkenal yang membahas terkait dengan ekonomi. Baik rekan-rekan, sahabat-sahabat, hari ini kita akan membincang itu. Dan Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salman ini adalah seorang ulama besar dari abad ke-9 yang kemudian di mana topik-topik pembicaraan terkait dengan ekonomi, khususnya ekonomi Islam, itu terdapat dalam kitabnya Al-Anwal yang dianggap sebagai salah satu risalah awal dalam mengkaji ekonomi, persoalan-persoalan ekonomi, khususnya dalam konteks keuangan publik dan distribusi kekayaan masyarakat Islam. Apa saja poin-poin penting dalam pemikiran Abu Ubaid? Yang pertama adalah Abu Ubaid menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan negara, dalam hal ini Baitul Mal. Menurutnya kekayaan negara itu harus didistribusikan kepada rakyat sesuai dengan kebutuhan dan hak mereka, bukan semata-mata untuk kepentingan elit atau kelompok tertentu. Yang kedua adalah Abu Ubaid juga melihat bahwa zakat sebagai instrumen penting dalam perekonomian, khususnya dalam perekonomian Islam, bahwa perekonomian ini harus dipastikan bahwa distribusi kekayaan itu harus merata, khususnya zakat dan pajak ini. Zakat tidak hanya memiliki nilai spiritual dalam aspek sosial ekonomi yang kuat untuk mengatasi kemiskinan, tetapi juga mampu menjaga stabilitas sosial ekonomi. Kemudian selain itu juga Abu Ubaid mengakui pentingnya pajak dalam situasi tertentu, terutama dalam untuk kebutuhan negara yang mendesak. Yang kedua yang ketiga bahwa kesejahteraan sosial sebagai tujuan ekonomi. Jadi Abu Ubaid juga memandang bahwa kesejahteraan sosial sebagai salah satu tujuan untuk mencapai perekonomian yang sejahtera. Jadi ia menganggap bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kesejahteraan rakyatnya, termasuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah ketimpangan yang bisa memicu konflik sosial. Konsep alokasi sumber daya alam. Jadi dalam pemikiran Abu Ubaid, alokasi sumber daya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umum. Misalnya saja dalam pembagian hasil rampasan pesta misalnya atau ganima. Namun tentu dalam konteks hari ini ganima ini mungkin tidak ada lagi, tapi dalam yang pastinya bahwa sesuatu itu harus didistribusikan dengan adil. Kemudian pentingnya kekayaan itu disalurkan untuk kepentingan umum dan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan. Kemudian Abu Ubaid juga mengkritik terkait dengan praktik-praktik riba yang dilakukan, dan perdagangan yang adil itu harus dilaksanakan. Jadi dalam hal ini bahwa Abu Ubaid menganggap bahwa eksploitasi pihak yang lemah oleh pihak-pihak yang kuat atau yang memiliki kekuatan finansial kemudian mengeksploitasi kepada pihak yang lemah. Ia mendukung perdagangan yang adil, di mana keuntungan diperoleh secara sah dan tidak merugikan pihak lain. Abu Ubaid juga mendorong aktivitas ekonomi yang berbasis pada kerjasama dan saling menguntungkan. Jadi pemikiran Abu Ubaid ini banyak terinspirasi dari ajaran Al-Quran dan hadis serta tradisi Islam pada masanya, yang kemudian mengedepankan keadilan, kemakmuran sosial, dan keseimbangan ekonomi.
Jadi kontribusi dalam bidang ekonomi, khususnya dalam ekonomi Islam, menjadi dasar bagi teori-teori ekonomi yang berkembang di dunia Islam, terutama dalam hal kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan publik sesuai dengan prinsip syariah. Lebih jauh, konsep pemikiran Abu Yusuf ini terkait dengan keadilan dalam distribusi kekayaan. Jadi menurut Abu Ubaid bahwa konsep keadilan dalam distribusi kekayaan merupakan aspek penting dalam sistem ekonomi Islam dan menjadi salah satu prinsip utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam Baitul Mal. Abu Ubaid berpendapat bahwa kekayaan yang dikumpulkan oleh negara, baik melalui zakat, pajak maupun sumber-sumber yang lain, itu harus didistribusikan secara adil kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu, dengan memperhitungkan hak dan kebutuhan rakyat. Jadi pemikiran ini berlandaskan pada prinsip bahwa kekayaan bukan hanya untuk milik individu atau kelompok-kelompok tertentu, tetapi melainkan amanah yang harus dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama. Abu Ubaid juga menegaskan bahwa dalam distribusi kekayaan, negara harus mendahulukan mereka yang paling membutuhkan. Dalam hal ini yang tentu para fakir miskin, anak yatim, dan para kelompok yang rentan secara ekonomi. Jadi negara itu harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa golongan ini dapat hidup sejahtera dan terlindungi dari kemiskinan. Abu Ubaid menekankan bahwa pemerintah harus mengelola keuangan publik secara transparan dan akuntabel. Ia pun percaya atau beliau percaya bahwa pengelolaan yang baik akan mencegah ketimpangan ekonomi, yang memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berkonsentrasi hanya pada segelintir orang, tetapi itu bisa didistribusikan secara merata. Kemudian Abu Ubaid juga meyakini bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya yang dikelola oleh negara. Distribusi kekayaan yang adil berarti memberikan setiap orang haknya sesuai dengan perannya dalam masyarakat tanpa diskriminasi. Jadi pemikiran Abu Ubaid ini terkait dengan keadilan dan distribusi kekayaan bertujuan untuk mencegah terjadinya akumulasi kekayaan di tangan kelompok kecil masyarakat. Ia beranggapan bahwa konsentrasi kekayaan yang tertuju atau hanya bagi kelompok tertentu ini akan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan pada akhirnya akan menyebabkan ketidakadilan. Jadi kekayaan akan terkumpul kepada segelintir orang saja. Jadi ini distribusi kekayaan itu penting. Jadi distribusi kekayaan yang adil, dalam hal ini negara harus memastikan bahwa kekayaan itu kepada masyarakat terdistribusi dengan baik, khususnya bagi pendapatan-pendapatan negara yang kemudian digunakan untuk kesejahteraan rakyat seperti zakat, sedekah, dan infak, pajak, dan lain sebagainya. Jadi Abu Ubaid dalam pemikiran ekonominya tidak hanya berfokus kepada pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga pada tadi distribusi yang adil, kesejahteraan sosial, dan baik, demikian perkuliahan kita hari ini. Ada beberapa poin ide pokok yang dari pemikiran ekonomi Abu Ubaid. Yang pertama adalah keadilan dalam distribusi kekayaan. Kemudian yang kedua, peran zakat dan pajak dalam ekonomi. Yang ketiga, kesejahteraan sosial sebagai tujuan ekonomi. Kemudian yang keempat, konsep alokasi sumber daya. Dan yang kelima, perdagangan yang adil dan larangan riba. Dan yang terakhir adalah keadilan dalam distribusi kekayaan yang menurut Abu Ubaid. Demikian rekan-rekan, semoga kita semua dalam keadaan sehat menjalankan aktivitas kita.